Pemirsa Intens Investigasi, Jessica Mila baru saja melahirkan anak pertamanya pada 20 Maret 2024 lalu. Sang aktris pun diketahui melahirkan anak perempuan pertamanya dengan Yakub Hasibuan secara sesar hingga diberi nama Kiara Arunika Hasibuan. Usai melahirkan di rumah sakit di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jessica Mila dan baby Kiara pun akhirnya pulang ke rumah pada Sabtu 23 Maret 2024 kemarin dan disambut bahagia oleh keluarga besarnya. Lantas, seperti apa kepulangan Jessica Mila dan sang putri di rumah sang mertua yang disambut dengan tradisi adat Batak, Boras Sipirni Tondi oleh keluarga? Dan seperti apa pula Otto Hasibuan menceritakan kelahiran anak pertama Jessica Mila dan Yakub Hasibuan? Usai melakukan adat Boras Sipirni Tondi, seperti apa pula kehadiran baby Kiara membuat sang kakek Otto Hasibuan yang sebelumnya dipanggil Opung Marco, akhirnya kini dipanggil Opung Kiara karena saat ini cucu bontotnya adalah Kiara. Dan seperti apa pula kebahagiaan keluarga Jessica Mila yang juga menantikan momen kelahiran cucu tercintanya ini. Dan bagaimana pula pesan yang disampaikan Otto Hasibuan untuk sang anak Yakub Hasibuan dan Jessica Mila? Benarkah banyak doa yang disampaikannya untuk sang anak dan menantu, terlebih dengan hadirnya keluarga baru dalam kehidupan mereka tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dari banyaknya kebahagiaan dan tantangan yang hadir dalam hidup, mungkin tidak ada yang lebih luar biasa dibanding kelahiran anak pertama. Sejak masa kehamilan hingga persiapan melahirkan dan saat persalinan, semuanya adalah pengalaman baru yang begitu menegangkan sekaligus membahagiakan. Kehidupan pun pasti akan berubah setelah lahirnya anak pertama dalam keluarga. Ya, hal itulah yang kini tengah dirasakan oleh pasangan Yakub Hasibuan dan Jessica Mila yang baru saja dikaruniai putri pertama mereka yang diberi nama Kiara Arunika Hasibuan yang lahir pada 20 Maret 2024 dengan proses melahirkan secara sesar. Dan usai melahirkan di rumah sakit di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jessica Mila pun akhirnya pulang ke rumah pada Sabtu 23 Maret 2024 kemarin. Hingga Jessica Mila dan baby Kiara pun disambut bahagia oleh keluarga besarnya. Maka seperti inilah kepulangan Jessica Mila dan sang putri di rumah sang mertua yang disambut dengan tradisi adat Batak, Boras Sipirni Tondi oleh keluarga, di mana meletakkan beberapa butir beras di dahi Kiara dan beberapa butir beras di atas kepala Mila dan juga Yakub yang memiliki makna sebagai doa agar sang bayi dan juga orang tuanya selalu diberikan kekuatan dalam menjalani hidup. Seperti kuatnya biji beras yang menjadi harapan dan sumber kehidupan bagi orang banyak. Kemarin itu ya, memang Mila dan Yakub sudah kembali dari rumah sakit dan menuju ke rumah. Ya. Keluarga sudah siap sih, sudah siap dari siang untuk menyambut kedatangan mereka. Ya, nah akhirnya kurang lebih jam 4 deh mereka akhirnya datang. Padahal mereka waktu datang, mertua Mila, ya Ibu Otto, Ibu Normawati dan Pak Otto menyambut dengan sukacita, ya, menyambut dengan sukacita atas kedatangan cucu, ya.
cucu yang keenam nih, dikasih ya, kasih beras, arti selamat kuat dalam jalan kehidupan ini, dalam membesarkan bayinya, ya kan. Nah itu juga babynya yaitu Kiara Arunika Hasibuan, ya bertumbuh kembangnya menjadi anak yang takut Tuhan, ya siap menghadapi apapun, dia kuat gitu. Itu dasarnya, itu semua merupakan doa juga itu. Usai melakukan adat boras tenger atau boras sipirni tondi, kehadiran baby Kiara juga membuat sang kakek Oto Hasibuan yang sebelumnya dipanggil Opung Marco, akhirnya kini dipanggil Opung Kiara. Karena saat ini cucu bontotnya adalah Kiara. Hal ini pun membuat Oto Hasibuan ingin melakukan acara adat Batak untuk berpamitan kepada sang cucu Marco karena namanya sudah tidak digunakan lagi. Lalu, adakah tradisi adat Batak lainnya yang dilakukan, yang biasanya akan dilakukan usai kehadiran sang cucu tercinta? Ya, saya bilang tadi itu, kalau biasanya orang Batak itu kan penuh kan semua acara-acara ya. Nanti kalau dia udah lahir gini, pasti kan ada juga baptis kan. Nah, kalau waktu baptis itu saya bilang tadi itu, tentunya kan harus ada cara juga untuk Marco karena namanya harus diganti menjadi namanya Kiara kan. Jadi saya harus pamit sama Marco-nya gitu loh. Itu adat-adat yang inilah, permisi, jadi dia pun tahu gitu ya. Tadi paling nanti baptis lah, cuman nggak tahu kan, mungkin hitungan bulan lah palingan ya, mungkin ya. Nggak tentu, tergantung orang tua. Jadi kalau memang waktu Yakub sendiri dulu, kurang lebih 5 bulan baptis gitu, nggak sampai setahun. Selain panggilan yang kini berubah menjadi Opung Kiara, Oto Hasibuan dalam kesempatan kemarin juga mengungkapkan detik-detik kelahiran anak pertama Jessica dan Yakub Hasibuan yang diakuinya bahwa Mila sempat bersedih lantaran tidak bisa melahirkan secara normal. Ya, memang banyak ungkapan di masyarakat. Seorang ibu belumlah dikatakan menjadi ibu sepenuhnya jika belum melahirkan dengan melalui cara yang normal. Meski begitu, terlepas dari bagaimanapun kelahirannya, kehadiran anak perempuan yang menjadi cucu ke-6 dalam keluarga besar Oto Hasibuan ini pun disambut bahagia oleh sang kakek. Inilah yang menjadi. Ya memang kemarin Tuhan memberikan kebaikan bagi kami keluarga. Tepat pada tanggal 20 pukul 21.41 Mila sudah melahirkan seorang anak perempuan ya, dan sehat ya, sehat. Jadi baik-baik aja. Ya terus terang aja kemarin kan sebenarnya Mila itu agak sedih juga karena dia sungguh-sungguh ingin sekali dia lahir normal. Tapi saya tiba-tiba ditelepon jam 7 malam, dibilang karena dia ke dokter, rupanya dokter bilang nggak bisa ditunggu lagi karena mungkin air ketubannya sudah berkurang. Dia bilang kalau ditunggu terlalu lama mungkin bisa tidak baik. Dokter menganjurkan harus dioperasi sesar gitu. Iya dia sedih, dia nangis karena dia pengen normal gitu loh. Jadi dia mau masa bisa nggak ditunda dulu gitu sampai lahir normal gitu. Tapi dokter mengatakan nggak bisa lagi. Kalau ditunggu takut ada apa-apa gitu loh. Nama yang diberikan oleh Yakub dan Jessica kepada anak pertama mereka tentu juga memiliki sebuah arti yang cukup mendalam. Karena pada nama tersebut juga ada sumbangsi dari sang kakek Oto Hasibuan. Di mana arti nama anak pertama Jessica Mila dan Yakub Hasibuan yang diberi nama Kiara Arunika Hasibuan itu pun memiliki arti yang begitu indah, yaitu terang cahaya matahari pagi. Yakub sama Mila bilang, Pak tolong kasih nama dong katanya. Ya kalian udah kasih nama enggak? Dia bilang kami punya namanya. Saya tanya, apa namanya kalian kasih? Dia bilang Kiara.
Apa artinya Kiara? Dia bilang itu terang. Ya kita doalah sama istri kan, ya masing-masing doa, mencari-cari, ya ketemu nama Arunika ini. Ada itu bahasa dari mengatakan Irlandia, ada yang mengatakan itu bahasa Hindi, tapi ya yang artinya ialah cahaya matahari pagi. Nama itu kita beri sebagai doa gitu dari opungnya gitu. Jadi mudah-mudahan si Kiara ini bisa bahagia kelak sampai dia tua, ya kan? Takut akan Tuhan, kan itu ya, membahagiakan orang tua, masyarakat, dan semua orang. Gitu. Usai melakukan adat borasi Pirni Tondi, seperti apa juga kehadiran baby Kiara yang membuat sang kakek Oto Hasibuan yang sebelumnya dipanggil Opung Marco, akhirnya kini dipanggil Opung Kiara karena saat ini cucu bontotnya adalah Kiara. Dan seperti apa pula kebahagiaan keluarga Jessica Mila yang juga menantikan momen kelahiran cucu pertamanya ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Pangki Suwito. Jangan lupa nonton Intens Investigasi yang akan tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, kebahagiaan Oto Hasibuan memang tak bisa dibendung hingga pengacara 64 tahun itu pun mengaku jika dirinya tidak sabar mendapatkan panggilan baru, yaitu Opung Kiara. Ya, kakek yang telah memiliki 6 orang cucu ini pun mengaku sebelumnya ia terbiasa dipanggil dengan sebutan Opung Marco, cucu dari anak pertamanya Putri Linardo Hasibuan. Maka dengan hadirnya Kiara, ia pun lantas akan mengadakan sebuah acara dalam kebudayaan Batak yang intinya merupakan sebuah bentuk rasa permisinya untuk menanggalkan nama sang cucu Marco untuk digantikan dengan nama cucu barunya, yaitu Kiara. Karena ada cerita katanya orang lain itu tiba-tiba diganti nama tuh marah itu cucunya. Kok namanya dia jadi hilang gitu ya. Dan biasanya kita harus memberi permisi sama dia ini. Nantinya ada acara khusus untuk itu, permisi sama si Marco-nya. Karena dia sudah kan kita pinjam nama dia selama berapa tahun gitu ya. Nah jadi nanti kita bikin acara supaya kemudian saya menjadi opunya Kiara jadinya. Kebahagiaan juga datang dari keluarga Jessica Mila ketika menyambut anak pertama dari Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Ya, Magdalene Jane Baker, ibunda Mila, tentu sama halnya dengan Oto Hasibuan, di mana kehadiran cucu dalam kehidupannya akan membawa suasana lebih berwarna. Apalagi ketika ia menceritakan tentang Jessica Mila putrinya yang kini telah menjadi seorang ibu. Magdalene pun begitu antusias ketika menceritakan Jessica Mila yang bisa memberikan ASI eksklusif kepada baby Kiara. Lantas benarkah ibunda Jessica Mila juga telah menyiapkan kado khusus untuk lahirnya sang cucu tercinta? Kabar bahagia, sangat bahagia, ya kan? Extend ya. Benar. Memang Mila akhirnya melahirkannya tidak normal, ya kan? Operasi gitu. Sesar. Jam berapa tante? 9.41. Perpaduan Yakub dan Mila. Kayaknya masih perpaduan Yakub Mila. Ada deh. Udah dia dong. tiap hari kasih kado deh. Iya betul. Kalau buat cucu kayak tiap hari. Iya sih. Lantas,
Seperti apa pula pesan yang disampaikan Otto untuk sang anak Yakub Hasibuan dan Jessica Mila? Benarkah banyak doa yang disampaikannya untuk sang anak dan juga menantu, terlebih dengan hadirnya keluarga baru dalam kehidupan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Di tengah kebahagiaan dirinya dengan bertambahnya sang cucu, Otto Hasibuan sebagai ayah sekaligus kakek tentu memiliki harapan besar agar keluarga besar yang dimilikinya saat ini tetap hangat dan juga kompak sampai akhir hayat. Jadi sama anak-anak juga saya beritahu, ingat, yang penting kita ini harus kompak, saya bilang. Orang tua itu ya pikirannya itu kalau punya anak umpamanya berapa, 5 atau 4 gitu, itu bukan hal. Selalu pikiran kita itu, kalau anak itu kalau boleh ya, rezekinya kan memang nggak bisa dipaksakan sama ya, tapi jangan ada yang timpang gitu. Itu saja, itu aja doa kita tuh. Jadi kalau boleh naik sama-sama, seberapa tingginya Tuhan yang atur gitu, tapi jangan tinggal supaya mereka hidup bisa kompak, berbahagia gitu. Tapi kalau satu hebat, satu enggak, susah itu kompak pasti. Harta apa sih kan bisa hilang kan gitu, ya kan? Tapi kebahagiaan kan susah dicari. Makanya selalu saya bilang sama anak saya supaya mereka juga selalu sadar apa yang Papa dapat sekarang ini nggak pernah Papa pikirkan. Jadi Tuhan sudah memberikan hal-hal yang Tuhan beri kepada saya itu yang tidak pernah saya pikirkan. Jadi betapa bersyukurnya saya kan gitu, ya kan? Jadi kalau kita bersyukur ya betul-betul kita harus memuja Tuhan gitu. Itu saja sih yang kita terapkan. Jadi ini pun tadi pertanyaannya gimana pesan sama anak, ya itu saja. Coba lihat. Pokoknya kebahagiaan itu adalah harus kamu timpakan kepada anak-anakmu. Nah, untuk bisa anak bahagia, kita harus mencintai anak gitu. Jadi kan seringkali sekarang ini, saya bilang sama istri saya bercanda gitu. Bercanda sungguhan sih, saudara. Come to me, I will make you happy, saya bilang, ya kan? Jadi iya, jadi jangan pikir kamu harus bikin saya senang, nggak bisa. Sekali kita pikir bahwa saya mau bikin kamu senang, itu pasti nggak mungkin kita bisa bahagia. Harus kita bilang, sini, aku bikin kamu senang. Pasti dia bikin senang kita sebaliknya. Jadi sama istri, sama anak gitu juga. Sini, saya bikin kamu senang. Jadi dari kita dulu, nah dia juga ngomong begitu juga. Sini, biar aku bikin senang. Jadi kalau saling memberi, ya pasti bahagia. Tapi kalau saling menuntut, pasti nggak dapat apa-apa. Saya selalu bilang, jangan sekali menuntut. Kamu dulu yang baik sama saya. Nanti saya bikin kamu baik. Pasti nggak berhasil. Tapi kalau saya bilang saya mau bahagiakan kamu dan dia bilang bahagiakan saya, saling bertemu gitu loh. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.